Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa apa yang kami lakukan dalam kehidupan menggereja sekarang bersandarkan kepada pengalaman bangsa Israel di masa lalu. Perjanjian lama adalah prototip dari perjanjian lama dan gereja sekarang. Bantu kami untuk bersyukur dan menyelami, mengerti, memahami bahwa rencana Tuhan akan terus berlanjut kapanpun dan dimanapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi perjanjian lama merupakan prototip dari perjanjian baru. Dalam hal ini bisa kita lihat di dalam bait Allah, sinagoga yang terdiri dari ruang pertemuan, kemah suci, dan awan. Ya, jadi ruang pertemuan itulah yang kita sebut gereja, yang kemudian sampai sekarang. Lalu ada tempat suci yang kita sebut bagian altar itu. Itu tempat pertemuan sucian dengan imam dan Kristus dengan Allah di surga. Dan di situ dinaungi dengan awan, ya, dengan awan suci. Dan itulah yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa membuat ruang pertemuan, dan ruang pertemuan itu ada ruang suci, kemah suci, dan ada awan yang menaungi mereka. Ketika awan itu naik ke atas, maka mereka harus pergi berjalan. Ya. Demikian juga dengan gereja sekarang itu semua merupakan prototip dari gereja yang sedang kita jalani. Bagian altar adalah kemah suci di mana imam merayakan korban Ekaristi. Dan ruang pertemuan adalah gereja, dan Roh Kudus adalah tabernakel di sana, di tempat disimpan mana, ya, disimpan mana yang kita sekarang disebut disimpan hosti suci, ya. Di sana juga ada makanan surgawi yang Tuhan berikan kepada manusia. Di situ juga adalah kitab suci yang ada di dekat altar itu. Di situ juga ada tongkat Musa, ya, tongkat Harun yang menandakan kepemimpinan gereja. Sekarang saudaraku terkasih, itulah kita bersyukur banyak hal prototip perjanjian lama yang kemudian diwujudkan dalam perjanjian baru, seperti Bunda Maria Putri Sion, seperti Ekaristi. Itu semua adalah suatu pernyataan diri Allah yang terus berlangsung. Kontinuitas antara perjanjian lama, antara Kristus yang mewahyukan dan menubuatkan kepada Abraham sampai sekarang terpenuhi dalam perjanjian baru. Kita bersyukur. Kontinuitas ini penting bagi kita supaya kita sadar bahwa apa yang terjadi sekarang itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang, gitu tidak, tetapi sesuatu yang berjalan dari dulu sampai sekarang dan dipenuhi dalam perjanjian baru. Hal yang mirip juga dengan dengan bacaan Injil hari ini bahwa ada saatnya, ya, Tuhan akan datang pada akhir zaman mengumpulkan semua hasil, ya, semua orang yang beriman, tetapi juga memisahkan semua orang yang tidak beriman, ya. Jadi domba yang baik disisihkan sebelah kanan, domba yang kambing yang jelek sebelah kiri akan dipisahkan, dibuang. Itu simbol juga dari pukat, ya. Pukat itu adalah semacam jaring yang disebarkan pada akhir zaman, dijaring tebarkan, lalu ikan yang baik disisihkan dan ikan yang jelek dibuang ke tempat yang paling mengerikan di dalam akhir zaman. Jadi saudaraku terkasih, kita mau mengatakan bahwa ada saatnya manusia akan berakhir. Manusia hidup bukan selama-lamanya, ada saatnya akan berakhir. Yang baik akan dipilih ke tempat yang layak dan yang buruk akan mendapatkan hukuman. Jadi para saudara, kita di zaman ini menjadi tidak mudah bagi orang untuk apa? Bagi orang untuk percaya bahwa ada akhir zaman. Seolah-olah hidup manusia itu hidup yang abadi, nggak bisa. Umur kita aja 70-80 jika kuat, ya. Dan itu terus-menerus merupakan suatu peringatan bagi kita ketika ada orang meninggal, ketika orang kesakitan, itu semua adalah saat di mana orang harus mempertanggungjawabkan iman, pekerjaan, dan hidupnya. Saudara, hidup kita akan berakhir.
Saya sudah 63 tahun. Begitu cepat waktunya. Anda pun di usia-usia yang lanjut ini. Dan itu menunjukkan kepada kita untuk selalu membuat kebenaran. Selalu mengusahakan kebenaran di atas segala sesuatu. Jangan berharap bahwa tidak ada kebenaran. Maka kita juga harus ketika ada orang jahat yang terus-menerus menjalankan kehendaknya, kita juga terhibur. Ada waktunya. Tak akan abadi dalam dunia ini. Maka kita harus mencoba terus-menerus untuk membagikan kebaikan apapun, sekecil apapun, bagi orang lain. Karena waktu kita ada waktunya dan berakhir. Semoga kita menjadi ikan-ikan yang baik. Sekarang ini, bukan hanya nanti, sekarang ini. Semoga kita memiliki usaha untuk berbuat baik di atas segala sesuatu. Akan berakhir hidup ini. Tak akan pernah abadi. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Dan waktu begitu cepat. Sekali lagi, waktu hidup kita begitu cepat. Semoga Anda dan saya disadarkan untuk hanya melakukan yang baik di atas segala sesuatu. Amin.